Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bab 4, yaitu mendeskripsikan data, menampilkan dan menjelajahi data. Pertama-tama, perkenalkan kelompok kami, yaitu pertama Aida dengan 3 digit terakhir 322, Sarah 085, Dinda 092, Nabila Syafi 356, Revalina 035, Zafil 272. Pada bagian tujuan, kita akan mempelajari cara membuat dan menginterpretasikan berbagai jenis diagram, seperti diagram titik, batang, dan daun, serta diagram kotak. Selain itu, kita juga akan menghitung kuartil, desil, persentil, dan koefisien kemiringan. Tidak hanya itu, kita juga akan menggambar diagram pencar serta membuat dan membaca tabel kontingensi. Selanjutnya, diagram titik. Diagram titik adalah salah satu cara penyajian data yang sangat sederhana. Keunggulan adalah data ditampilkan seminimal mungkin tanpa kehilangan identitas setiap pengamatan. Untuk membuatnya, setiap data ditunjukkan dengan sebuah titik pada garis bilangan horizontal. Jika ada data yang sama atau terlalu berdekatan, maka titik-titik tersebut akan ditumpuk ke atas. Selanjutnya adalah contoh data penjualan mobil dari 2 dealer, yaitu Smith Ford Mercury Jeep dan Brophy Honda Volkswagen. Data ini menunjukkan jumlah kendaraan yang terjual selama 24 bulan terakhir. Dari data ini, kita bisa membuat diagram titik untuk melihat sebaran penjualan dan kemudian melaporkan statistik ringkasannya. Selanjutnya, ini adalah hasil dari diagram titik menggunakan software Minitab. Terlihat bagaimana data penjualan dari kedua dealer ditampilkan dalam bentuk titik-titik yang mudah dibaca dengan bantuan Minitab. Kita bisa langsung melihat ringkasan statistik seperti nilai rata-rata, median, hingga standar deviasi dari data tersebut. Pada slide selanjutnya, yaitu batang dan daun. Keuntungan utama mengorganisasikan data ke dalam distribusi frekuensi adalah kita mendapatkan gambaran visual yang cepat tentang bentuk distribusinya. Salah satu teknik yang digunakan untuk menampilkan informasi kuantitatif secara ringkas adalah tampilan batang dan daun. Tampilan batang dan daun adalah teknik statistik untuk menyajikan sekumpulan data. Setiap nilai numerik dibagi menjadi 2 bagian. Digit terdepan menjadi batang dan digit terakhir menjadi daun. Batang ditempatkan di sepanjang sumbu vertikal dan nilai daun ditumpuk satu sama lain di sepanjang sumbu horizontal. Keuntungan tampilan batang dan daun dibandingkan distribusi frekuensi adalah identitas setiap observasi tidak hilang. Selanjutnya, contoh batang dan daun. Misalkan, 7 pengamatan dalam kelas 90 hingga 100 adalah 96, 94, 93, 94, 95, 96, dan 97. Nilai batang adalah digit terdepan, dalam hal ini 9, daun adalah digit terakhir. Batang ditempatkan di sebelah kiri garis vertikal dan nilai daun di sebelah kanan. Nilai dalam kelas 90 hingga 100 akan muncul sebagai berikut. Kemudian kita mengurutkan nilai dalam setiap batang dari terkecil hingga terbesar. Dengan demikian, baris kedua tampilan batang dan daun akan muncul sebagai berikut. Contoh lain, batang daun. Tabel 4 strip 1 menunjukkan jumlah spot iklan radio berdurasi 30 detik yang dibeli oleh masing-masing dari 45 anggota Asosiasi Dealer Mobil Greater Buffalo tahun lalu. Susun data tersebut ke dalam diagram batang dan daun. Pada nilai berapakah jumlah spot iklan cenderung mengelompok? Berapa jumlah spot iklan paling sedikit yang dibeli oleh seorang dealer? Berapa jumlah spot iklan terbesar yang dibeli? Selanjutnya, terdapat contoh lain, batang dan daun. Di slide ini ditampilkan contoh tabel stem dan leaf atau batang dan daun. Angka pada kolom stem mewakili digit awal, sedangkan angka pada kolom leaf mewakili digit terakhir dari data. Misalnya pada batang 9 dengan daun 6, artinya ada nilai 96. Kalau kita lihat, data tersusun rapi mulai dari 80-an sampai 150-an dari penyajian ini. Kita bisa langsung tahu sebaran data, nilai yang sering muncul, rentang terkecil dan terbesar. Jadi, batang dan daun sangat berguna untuk menyajikan data numerik dalam bentuk yang tetap detail. Selanjutnya, ada contoh lain dalam bentuk Minitab.
Berikut adalah contoh tampilan batang dan daun menggunakan software Minitab. Program ini secara otomatis mengurutkan data, membagi menjadi batang dan daun, serta menampilkan distribusi dengan lebih praktis. Misalnya pada batang 10, daunnya ada 3, 4, dan 7, yang artinya data 103, 104, dan 107. Dengan bantuan Minitab, kita bisa lebih cepat mengolah data dalam jumlah besar tanpa harus menuliskannya manual, tapi tetap bisa melihat pola persebarannya dengan jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kuartil, desil, dan persentil. Simpangan baku adalah ukuran dispersi yang paling umum digunakan. Cara alternatif untuk menggambarkan penyebaran data meliputi penentuan lokasi nilai yang membagi sekumpulan observasi menjadi bagian-bagian yang sama. Rumusnya adalah LP sama dengan N plus 1, P dibagi 100. Ukuran-ukuran ini meliputi kuartil, desil, dan persentil. Perhitungan persentil untuk memformalkan prosedur komputasi, misalkan LP merujuk pada lokasi persentil yang diinginkan. Jadi, kita jika ingin mencari persentil ke 33, kita akan menggunakan L33, dan jika kita menginginkan median persentil ke 50, maka L50, seperti rumus pada gambar di atas sebelumnya. Jumlah observasi adalah N, jadi jika kita ingin mencari median, posisinya berada di N plus 1 per 2, atau kita dapat menuliskannya sebagai N plus 1, tutup kurung, P per 100, dengan P adalah persentil yang diinginkan. Contoh persentil. Daftar di bawah ini menunjukkan komisi yang diperoleh bulan lalu oleh 15 broker sampel di kota Solomon Smith Barney di Oakland, California. Solomon Smith Barney adalah perusahaan investasi dengan kantor yang tersebar di seluruh Amerika Serikat. Daftarnya ada di bawah ini. Nah, dari daftar di sini kita disuruh untuk menentukan median kuartil pertama dan kuartil ketiga untuk komisi yang diperoleh. Contoh persentil, langkah 1 yaitu kita urutkan data dari nilai terendah ke nilai terbesar, mulai dari $1.460 sampai dengan $2.406. Lalu langkah yang kedua, kita hitung kuartil pertama dan ketiga, yaitu dengan menentukan L25 dan L75 menggunakan rumus LP sama dengan N plus 1 P per 100. L25 sama dengan 15 plus 1, 25 per 100 sama dengan 4. L75 sama dengan 15 plus 1, 75 per 100 sama dengan 12. Oleh karena itu, kuartil pertama dan ketiga masing-masing merupakan observasi keempat dan ke-12 dalam array. L25 sama dengan $1.721 dan L75 sama dengan $2.205. Selanjutnya yaitu contoh Minitab persentil, seperti gambar di atas ini. Yang selanjutnya yaitu persentil dengan menggunakan Excel seperti contoh foto berikut. Selanjutnya yaitu contoh soal diagram kotak. Alexander Pizza menawarkan pengantaran pizza gratis dalam radius 15 mil. Alex, pemiliknya, ingin informasi tentang waktu pengantaran. Berapa lama waktu pengantaran biasanya? Dalam rentang waktu berapa sebagian besar pengantaran akan selesai? Untuk sampel pengantaran, ia menemukan informasi berikut. Nilai minimum 13 menit, Q1 15 menit, median 18 menit, Q3 22 menit, nilai maksimum 30 menit. Buatlah diagram kotak untuk waktu pengantaran. Kesimpulan apa yang dapat Anda buat tentang waktu pengantaran tersebut? Yaitu contoh diagram kotaknya. Minimum value seperti yang tertera tadi dengan 13 menit, Q1 dengan 15 menit, mediannya dengan 18 menit, Q3 22 menit, dan yang terakhir maksimum value dengan 30 menit. Selanjutnya yaitu diagram kotak menggunakan Minitab. Lihat data weighted autoplex pada tabel 2 strip 4. Buatlah diagram kotak dari data tersebut. Apa yang dapat kita simpulkan tentang distribusi harga jual tersebut? Contoh jawabannya ada seperti pada gambar berikut ini. Yang selanjutnya yaitu kemiringan. Dalam bab 3 telah diperkenalkan ukuran lokasi sentral untuk sekumpulan pengamatan, mean, median, dan modus, dan ukuran penyebaran data, misalnya rentang dan deviasi standar. Karakteristik lain dari sekumpulan data adalah bentuknya. Ada 4 bentuk yang umum diamati: simetris, miring positif, miring negatif, dan bimodal. Kemiringan rumus untuk perhitungan
Koefisiensi kemiringan dapat berisar dari minus 3 hingga 3. Nilai mendekati minus 3, misalnya minus 2,57 menunjukkan kemiringan negatif yang cukup besar. Nilai seperti 1,63 menunjukkan kemiringan positif sedang. Nilai 0 yang akan muncul ketika rata dan median sama menunjukkan distribusi simetris dan tidak terdapat kemiringan. Ada dua rumus, yaitu koefisiensi kemiringan Pearson dengan rumus SK sama dengan 3 X bar dikurangi median per S. Yang kedua, koefisiensi kemiringan Sauer dengan SK sama dengan N per N-1 N-2 dengan sigma X dikurangi X bar per S dengan pangkat 3. Distribusi data yang umum diamati. Pada gambar tersebut ditunjukkan beberapa bentuk distribusi data yang sering ditemui dalam statistik. Setiap bentuk memiliki karakteristik khusus yang bisa kita amati dari hubungan antara mean, median, dan modus. Yang pertama ada distribusi simetris, contohnya umur. Pada distribusi ini data tersebar secara merata di sekitar nilai tengah. Mean, median, dan modus berada di titik yang sama. Grafiknya berbentuk lonceng atau normal kurva. Yang kedua yaitu distribusi miring positif, contohnya gaji bulanan, di mana data terkonsentrasi di sebelah kiri tetapi ekornya lebih panjang ke kanan. Nilai mean lebih besar daripada median karena adanya data ekstrim di sebelah kanan. Kondisi ini umum terjadi pada data pendapatan atau kekayaan. Yang ketiga, distribusi miring negatif, contohnya nilai tes, di mana data terkonsentrasi di sebelah kanan tetapi ekornya lebih panjang ke kiri. Nilai mean lebih kecil daripada median karena adanya data ekstrim di sebelah kiri. Biasanya muncul ketika sebagian besar orang mendapat nilai tinggi, sementara hanya sedikit yang mendapat nilai rendah. Dan yang keempat, ada distribusi bimodal, contohnya diameter luar suatu benda. Distribusi ini memiliki dua puncak atau dua modus, di mana hal ini menunjukkan adanya dua kelompok data dominan dalam satu set data. Misalnya tinggi badan gabungan antara pria dan wanita dalam satu populasi. Contoh soal dari kemiringan yaitu berikut adalah laba bersaham untuk sampel 15 perusahaan perangkat lunak pada tahun 2005. Laba bersaham diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Dalam tabel tersebut, laba saham terkecil yaitu $0,09 dan laba saham terbesar yaitu $16,40. Hitunglah mean, median, dan simpangan baku. Temukan koefisien kemiringan menggunakan estimasi Pearson. Apa kesimpulan Anda mengenai bentuk distribusi tersebut? Penyelesaian dari soal tersebut, yang pertama menghitung rata-rata, di mana X bar sama dengan sigma X dibagi N sama dengan $74,26 dibagi 15 sama dengan $4,95. Artinya rata-rata dari 15 data yang ada adalah 4,95. Selanjutnya menghitung simpangan baku di mana S sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat per N-1, di mana X kurangi X bar adalah setiap nilai data dikurangi dengan rata-rata, kemudian hasilnya dikuadratkan, dijumlahkan dengan semua kuadrat selisih, dan dibagi dengan N-1 lalu diakarkan, di mana hasilnya simpangan baku sama dengan 5,22. Kemudian menghitung koefisien kemiringan Pearson dengan rumus SK sama dengan 3 kali X bar kurangi median dibagi S sama dengan 3 dikali 4,95 dikurangi 3,18 dibagi 5,22 sama dengan 5,31 dibagi 5,22 sama dengan 1017. Kesimpulannya, nilai koefisien kemiringan Pearson sama dengan 1017 yaitu positif, artinya distribusi data miring ke kanan. Jadi sebagian besar data berada di sisi kiri dan ekor distribusi memanjang ke kanan. Selanjutnya contoh kemiringan pada Minitab. Pada gambar tersebut menunjukkan tampilan output dari software statistik Minitab. Pada layar terlihat analisis berupa histogram yang menampilkan distribusi data, contohnya pendapatan,
di mana histogram digunakan untuk melihat sebaran data apakah simetris, miring ke kanan atau miring ke kiri. Kemudian ada statistik ringkasan yang menampilkan nilai seperti mean, median, simpangan baku, minimum, maksimum, dan kuartil. Dari data tersebut kita bisa melihat ukuran pemusatan dan penyebaran data. Kemudian ada box plot yang ditampilkan di bagian bawah histogram, di mana berguna untuk melihat distribusi pencilan serta kemiringan data. Kemudian ada interval kepercayaan yang menunjukkan rentang nilai rata-rata populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu, biasanya 95%. Dengan kemiringan sendiri adalah ukuran yang menunjukkan apakah distribusi data simetris atau condong, di mana kemiringan positif data condong ke kanan, kemiringan negatif data condong ke kiri, kemiringan mendekati 0 data simetris. Nah, pada Minitab menampilkan nilai ini sehingga kita bisa langsung mengetahui arah dan tingkat kemiringan distribusi data. Menjelaskan hubungan antara dua variabel. Salah satu teknik grafis yang kita gunakan untuk menunjukkan hubungan antara variabel disebut diagram pencar. Untuk menggambar diagram pencar, kita membutuhkan dua variabel, di mana kita menempatkan satu variabel pada sumbu horizontal atau sumbu X, grafik, dan variabel lainnya pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Contoh diagram pencar. Slide ini menunjukkan 3 contoh scatter plot atau diagram pencar. Pertama, usia bus dan biaya perawatan. Semakin tua usia bus, biaya perawatan cenderung semakin tinggi. Ini hubungan positif. Kedua, tinggi badan dengan gaji. Pola titik tersebar acak sehingga bisa disimpulkan tidak ada hubungan jelas antara tinggi badan dan gaji. Ketiga, harga lelang kendaraan dengan odometer. Polanya menurun. Artinya semakin tinggi angka odometer, semakin rendah harga kendaraan. Jadi scatter plot membantu kita melihat ada tidaknya hubungan antar variabel. Kemudian, contoh diagram pencar Excel. Dalam contoh nyata, digunakan data dari Auto USA, yaitu harga 80 kendaraan yang terjual di Whitner Autoplex, Missouri. Data mencatat harga jual kendaraan dan usia pembeli. Pertanyaan yang ingin dijawab adalah, apakah ada hubungan antara harga kendaraan dengan usia pembeli? Dengan scatter plot, kita bisa periksa apakah pembeli yang lebih tua membeli kendaraan yang lebih mahal. Kemudian contoh diagram pencar Excel. Di sini terlihat hasil scatter plot di Excel. Sumbu X adalah usia pembeli dan sumbu Y adalah harga kendaraan yang dibeli. Pola titik cenderung naik, artinya ada kecenderungan semakin tua pembeli, harga kendaraan yang dibeli semakin tinggi. Jadi scatter plot tidak hanya memvisualisasikan data, tapi juga memberikan gambaran korelasi antar variabel. Kemudian tabel kontingensi atau definisi. Tidak semua data bisa dianalisis dengan scatter plot. Karena itu membutuhkan data numerik. Jika variabelnya berupa kategori, kita gunakan tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel yang mengklasifikasikan data berdasarkan dua karakteristik, misalnya shift kerja dan kualitas produk. Dengan ini kita bisa melihat hubungan antar variabel kategori. Lalu contoh tabel kontingensi kasus produksi jendela. Sebagai contoh, sebuah pabrik memproduksi 50 jendela. Setiap jendela diperiksa dan dicatat apakah layak atau cacat. Lalu dikelompokkan berdasarkan shift produksi, pagi, siang, dan malam. Hasilnya bisa kita lihat di tabel. Shift siang menghasilkan 15 jendela dengan 2 cacat, shift pagi 20 jendela dengan 3 cacat, dan seterusnya. Totalnya ada 44 jendela layak dan 4 cacat. Tabel kontingensi ini memudahkan kita menganalisis apakah ada hubungan antara shift kerja dengan kualitas produksi. Demikian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.